Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Basuki Rahmat, instruktur Smart PGSD. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi matematika, yaitu penyajian dan pengolahan data. Untuk lebih jelas, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore adik-adik semua. Pada kegiatan sesi kedua kita hari ini, kita akan menyambung pembelajaran yang pertama tadi. Yang pertama tadi kita tentang pengumpulan data. Nah, yang kedua ini kita akan belajar tentang penyajian data. Nah, sebelum kita masuk ke penyajian data, sini kakak ulang sedikit pelajaran yang sebelumnya tadi. Itu pertama tadi cara pengumpulan data kita tadi yaitu dengan cara tes. Yang kedua yaitu pertanyaan langsung. Yang ketiga ada mengisi isian. Yang keempat yaitu dengan cara pencatatan langsung. Oke. Pada pelajaran penyajian data itu kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat data itu berbentuk tabel. Oh, bukan tabel, daftar dulu. Daftar, lalu tabel, diagram gambar atau piktogram, lalu diagram batang dan diagram garis. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar menyajikan data itu berbentuk daftar, tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang dan diagram garis. Oke, sudah siap semuanya? Oke, lanjut. Yang pertama, kita akan menyajikan data dalam bentuk daftar. Nah, Benny menanyai semua teman-temannya satu kelas tentang tinggi badan masing-masing. Benny menuliskan di papan tulis. Nah, itu ada ilustrasi gambarnya sudah disediakan. Benny menuliskan tinggi badan 30 orang siswa kelas 5. Wow, lumayan banyak ya. Nah, setelah Benny menuliskan tinggi badan semua teman-temannya, diperolehlah data sebagai berikut. Biasanya kalau tinggi badan itu satuannya sentimeter ya adik-adik. Nah, ini ada data yang diperoleh tinggi badannya dalam satu kelas 30 orang siswa. Ternyata Benny sudah mengumpulkan datanya. Tinggi badan tertinggi 165 cm dan yang terendah 138. Nah, daftar itu ya adik-adik yang seperti ini. Nah, ini namanya daftar ya. Tidak ada garis atau tidak ada kotak. Nah, kalau ada garis atau kotak itu namanya tabel. Jadi yang pertama kita menyajikan data bentuk daftar. Arti daftar itu harus, nah ini rata, seimbang ke bawah dan ke sampingnya ya. Paham semuanya? Oke, penyajian data dalam bentuk daftar. Lanjut. Nah, sini ada sebuah soal. Kakak sudah sediakan soalnya ya. Nah, hasil ulangan harian matematika kelas 5 materi pengumpulan data adalah sebagai berikut. 80, 85, 70, 90, banyak lah sini.
Nah, untuk menjawab pertanyaan yang A, dari data di atas tulislah dalam bukumu daftar nilai dengan susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan baris. Nah, maksud kolom itu yang deretan ke bawah itu namanya kolom ya adik-adik. Kalau baris itu ke samping. Nah, misalnya kita cari dulu nilainya yang kalau ini kan masih tidak rapi loh. Nah, jadi kalau menjawab soal yang A itu maksud dari bentuk daftar itu yang seperti ini misalnya. Tapi kita susun supaya teratur ya. Kita hitung dulu semuanya berapa ini? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 26, 30. Berarti ke bawahnya ada 5, ke samping ada 6. Oke, kita tulis dulu. Susunan yang teratur berarti dari yang terkecil ya. Yang terkecil, nah ini berarti kalau teratur itu seperti ini adik-adik. Nah, 80, 85. Maksud teratur itu gini, itu kan tidak teratur loh, barisnya cuma ada 2. Sedangkan yang diminta itu bentuk daftar 75, 80. Nah, setelah ini 6 berarti ke bawahnya ada 5 ya. Berarti sini 75, 70. Nah, jadi adik-adik yang sudah menyiapkan alat tulis di rumah, bisa kalian coba menjawabnya. Siapa tahu kalaunya sama seperti yang di monitor, berarti kalian menjawabnya betul ya. 95, 90. Lalu ada 65. Maaf ya, sini kakak tidak terlalu rapi, soalnya kan menulis menggunakan komputer. Nah, 90, 80, 70, 75, 70, 65, 60, 75, 85. Terus di sini 80. Nah, ini baris yang kelima ya. Nah, maksud bentuk kolom itu maksudnya, nah, kolom itu yang ke bawah ya. Kalau baris itu yang ke samping. Nah, paham? Sampai mana di 80, 65, 90, 75, 70, dan yang terakhir 65 ya. Nah adik-adik, ini yang dimaksud bentuk daftar, susunannya teratur dan rapi. Maksudnya itu gini kan, ke samping ada 6, nah semuanya 6, bejeret ke bawahnya ada 5. Nah, bukan yang seperti di soal tadi, ini kan barisnya ada cuma 2. Nah, dan ini tidak teratur. Maksudnya kayak gitu adik-adik ya. Nah, lanjut yang B. Carilah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Nah, nilai yang tinggi dari data di atas dapat kita lihat nilai tertinggi adalah 95. Dan nilai yang rendah adalah ya 60. Nah, sini paling mudah sudah mencari yang tertinggi sama yang terendah. Tapi
Yang kakak tekankan di sini adalah bagaimana kalian itu menyusun agar bentuk daftarnya itu rapi, bentuk kolom dan baris kolom itu ke bawah ya. Nah, atau bisa juga ke bawahnya 6, ke sampingnya 5, asalkan kiri kanannya rapi ya, tidak yang seperti ini. Oke, alhamdulillah. Lanjut ya. Yang tadi ini contoh soal pengolahan data bentuk daftar. Oke, lanjut. Next. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, kalau tadi daftar itu tidak ada garis-garisnya. Ini tadi yang sudah kakak sebutkan di awal, itu bentuk tabel itu ada garis-garisnya ya. Nah, Edo menuliskan daftar golongan darah teman-temannya. Edo menanya satu persatu, kemudian menuliskan di sebuah kertas. Golongan darah dari teman-temannya terdiri atas A, B, AB, dan O. Apabila kita menginginkan data semua siswa tentang golongan darah, maka data tersebut dapat mewakili. Namun, kamu mengingatkan beberapa siswa yang memiliki golongan darah A, B, AB, atau O. Oleh karena itu, daftar di atas masih sulit untuk membacanya. Nah, daftar yang seperti ditulis di tangan Edo ini masih sulit membacanya. Nah, penyajian data bentuk tabel itu penting agar mudah untuk membacanya. Nah, di sini ini masih dalam bentuk daftar golongan darah, misalnya Siti O. Nah, bingung kan? Nah, ini daftar golongan darah. Nah, yang lebih gampang itu seperti ini. Kalau membuat sebuah tabel ya, nah harus ada yang pertama yaitu ini nomor. Nah, terus datanya tentang apa? Tentang golongan darah. Lalu ini yang paling penting, banyak siswa atau frekuensi. Nah, ini adik-adik kalau dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada soal. Sudah kakak sediakan soal. Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Nah, ini cuma membacanya aja, membaca tabel dan menafsirkan tabel. Nanti ya, ada aja soalnya. Pertama, siswa yang memiliki golongan darah A ada 12 anak. Nah, ini 12 anak ya. Ada 12 anak. Sedangkan B 7 anak, AB 3 anak, O 8. Nah, kalau membuat tabel juga harus ada jumlah frekuensinya ya. Nah, tadi kan yang ditulis Edo tadi bentuknya masih daftar nih. Nah, setelah dalam bentuk tabel, nah Bapak ulang ya. Nah, ini dalam bentuk daftar tadi gini. Nah, ini dalam bentuk daftar. Ini sulit membacanya, berapa orang yang A. Nah, maka dibikinlah tabel yang seperti ini. Oke. Nah, ingat penyajian data dalam bentuk tabel. Untuk memudahkan membuat tabel data, diurutkan terlebih dahulu, kemudian dikelompokkan data yang sama untuk menentukan frekuensinya. Misalnya yang O, kita urutkan dulu O. Berapa orang yang O, baru kita tulis di sini ya. Itu kalau mau bikin sebuah tabel. Nah, yang kira-kira menurut kakak paham semuanya, sudah mengerti, sudah paham tentang tabel. Yang ketiga ya, kita lanjutkan. Menyajikan data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Nah, ini yang hobi adik-adiknya menggambar ini, bisa tersalurkan bakatnya kalau menggambar ini. Nah, Siti dan teman-temannya hampir setiap hari berkunjung ke perpustakaan. Mereka belajar bersama di perpustakaan. Perpustakaan sekolah Siti menyediakan fasilitas meja dan kursi untuk belajar. Dan setiap siswa diberi kesempatan untuk minjam buku di perpustakaan.
Berikut data peminjaman buku di perpustakaan. Nah, datanya seperti ini adik-adik. Senin ada 25 siswa, Selasa dan seterusnya sampai Sabtu sebanyak 45 siswa. Nah, maka dibikinlah. Nah, data tadi dapat disajikan dalam bentuk gambar. Nah, jadi gambar itu diwakili oleh data tadi diwakili oleh gambar. Nah, kalau bisa ya adik-adik, kalau mau bikin diagram gambar itu, kalau bisa gambarnya itu supaya semenarik mungkin agar yang membaca itu lebih senang. Nah, misalnya kayak gini. Perhatikan gambar berikut. Ada yang bukunya warna biru itu 10 orang. Nah, ada yang warna kuning 5 orang. Nah, maka ini dibikinlah data diagram gambar. Ini hampir mirip ya sama tadi apa namanya? Tabel. Nah, tapi di sini bedanya ada diagram gambarnya. Senin tadi ada 25 siswa. Oh, berarti yang biru ada 2, berarti 2 kali 10 20 ditambah 1 warna kuning 5, 25. Selasa 20. Nah, ini karena genap maka gambarnya cuma 2. Kan 1 orang yang buku warna biru itu mewakili 10 orang. Rabu 30. Nah, jadi 3 orang. Kamis 15. Nah, jadi 1-1 ya, biru 1 kuning 1. Jumat 10 1, Sabtu 45. Oke, paham ya tentang diagram gambar. Lanjut. Nah, ada soal. Jadi tadi kakak yang pertama tadi daftar ada soal. Tabel menurut kakak kalian sudah paham. Nah, ini diagram gambar. Kita kerjakan soal. Di dekat rumah Siti terdapat lembaga pendidikan mulai TK, SD, SMP, dan SMA. Banyak siswa masing-masing jenjang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini. Satu gambar orang ini mewakili adalah 20 orang. Nah, berdasarkan diagram gambar di atas, berapa banyak siswa masing-masing jenjang? TK, kita hitung dulu ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti TK itu 8 dikali 20. Nah, ingat ya adik-adik ya. Kalau ada perkalian yang ada nolnya, ini ada nolnya, kita hilangkan dulu, disimpan. Jadi 8 dikali 2 adalah 16. Lalu 0 yang tadi kita munculkan, jadi jawabannya 160. Oke, yang kedua. Banyak siswa SD. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Berarti 9 dikali 20. 9 dikali 2 adalah 18. Tambah 0, 180. Oke. Siswa SMP 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikali 20. 5 dikali 2 10. Nah, tambah nolnya 100. SMA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dikali 20 120. Oke, paham ya semuanya adik-adik ya. Nah, itu tadi cara menjawab soal dari diagram gambar. Oke, lanjut. Yang keempat, menyajikan data dengan diagram batang. Oh, tadi gambar ini batang.
Dayu mencatat profesi semua orang tua di kelas 5 SD Nusantara 01 setelah menanya satu persatu diperoleh profesi orang tua sebagai berikut. Nah, ini contoh dari diagram batang. Jadi ada profesinya sebagai PNS itu 8 orang. Nah, jadi di dalam diagram batang profesi itu ditaruh di bawah sini ya adik-adik. Nah, kalau di samping ini banyak orang tua siswanya. TNI 5 orang. Nah, petani 12, guru 3, dan wira swasta 2 orang. Nah, ini bentuk dari diagram batang. Oke. Nah, ini lagi ada soal. Oke. Berapa siswa yang mendapat nilai 60? Nih 60. Ada 8. Yang mendapat nilai 70 ada 6. Yang mendapat 75 ada 10. 84, 85, 2, 91, 95, 3, 101. Siswa yang mendapat nilai di atas 75 berarti ini nah. Di atas 75 itu berarti ini dari 80 sampai 100. 4 tambah 2 6 tambah 1 7 tambah 3 10 tambah 1 11. Kurang dari 75 berarti 70 dan 60. 8 ditambah 6 adalah 14. Oke, paham semuanya? Paham dong. Ini sangat mudah ini soalnya tentang diagram batang. Next. Yang terakhir, menyajikan data dengan diagram garis. Nah, ini ada salah satu siswa memegang sebuah diagram garis. Nah, jelaskan gambarnya. Nah, di sekolah Benny dan teman-temannya akan melakukan penimbangan badan. Penimbangan badan itu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kesehatan siswa. Lani memiliki catatan berat badannya selama 5 tahun, yaitu dari mulai umur 7 tahun hingga umur 11 tahun. Nah, catatan berat badan Lani selama 5 tahun sebagai berikut. Nah, jadi umurnya 7 tahun itu 25 kilo, 8 tahun 28. Nah, ini sampai umur 11 tahun 35. Nah, jadi di sini kakak akan mengajari kalian agar bisa membuat diagram batang. Nah, di sini kakak sudah punya langkah-langkahnya. Nah, sebelum kita menggambar diagram batang, perlu diketahui di sini ada namanya sumbu vertikal ya, adik-adik semua. Ini sumbu vertikal itu dari bawah ke atas. Sumbu horizontal dari kiri ke kanan. Nah, kalau titik pertemuan itu di sini titik pertemuan antara umur dan berat badan. Nah, keterangannya jangan lupa ditaruh di bawah umur, di samping berat badan. Nah, langkah-langkah membuat diagram garis. Yang pertama, kita dulu membuat garis horizontal atau mendatar. Nah, jadi bikin dulu garis mendatar. Nah, biasanya digunakan untuk waktu. Nah, pada contoh di samping itu di garis horizontal itu diisi umur siswa. Yang kedua, setelah membuat garis horizontal nih, sini kakak gambar ya. Nih, garis horizontal. Set. Nah, maaf ya, tidak terlalu rapi. Yang kedua garis vertikal. Nah, ke atas. Dia bisa rapi nih. Oh ya, bisa. Tunggulah. Nah, pertama adalah garis horizontal. Lalu yang kedua garis vertikal ke atas ya. Nah, yang ketiga
Buatlah titik-titik pasangan antara umur dan berat badan. Nah, ini titiknya tadi, titik pertemuan. Yang keempat, hubungkan titik-titik dengan garis. Misalnya tadi di sini. Misalnya umur 8 tahun tadi 30 berat badannya, berarti di sini titiknya ya. Nah, menghubungkannya itu seperti ini. Setelah di titik, kita hubungkan garisnya ke sini. Nah, dibikin dulu titiknya sini loh. Nah, setelah itu yang 9 tahun tadi titiknya misalnya kita ambil di sini 32. Yang 10 tahun ini, 11 tahun ini contoh. Nah, lalu kita hubungkan titik tadi dengan garis. Nah, menghubungkan sini ke sini. Oke. Terus ini ke sini, lalu ini sini. Nah, jadilah sebuah diagram garis. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi kalau membuat diagram garis itu di titik terlebih dahulu. 7 tahun tadi 25, 28. Nah, lalu dihubungkan dengan garis. Paham ya adik-adik semuanya? Cara bikin diagram garis. Nah, dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tadi kita belajar pengumpulan data ya. Pengumpulan data itu dilakukan untuk data pribadi atau lingkungan. Data pribadi itu bisa meliputi tinggi badan, berat badan, golongan darah, dan lain-lain. Data lingkungan itu adalah lingkungan sekolah siswa. Ada beberapa cara pengumpulan data, yaitu dengan tes, wawancara. Wawancara itu tadi penanyaan langsung. Angket tadi yang mengisi isian tadi. Nah, itu namanya angket ya adik-adik. Terus observasi itu pencatatan langsung dan lain-lain. Nah, yang penyajian data, kesimpulannya itu penyajian data itu ditujukan agar data itu mudah dibaca. Yang kedua tadi kita sudah belajar penyajian data itu bisa dibikin dengan cara pertama tadi daftar. Daftar itu tadi yang harus seimbang ya antara ke kiri dan ke bawah. Yang kedua tabel. Yang ketiga diagram gambar atau piktogram. Yang keempat diagram batang, dan yang terakhir diagram garis. Nah, kira-kira adik-adik semua sudah paham kan materi kita pada hari ini? Nah, bagaimana adik-adik, materinya sudah paham kan? Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya di channel berikut ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.